premanisme yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap sebuah warung kelontong yang ada di Desa Pagadungan, Kecamatan Teburan, dengan cara membakar warung kelontong tersebut dengan sengaja. Jadi awal mula kejadiannya ini pada tanggal 24 Januari, itu sekitar pukul 23.00, seorang laki-laki yang dalam keadaan mabuk menghampiri sebuah warung kelontong di Desa Pagadungan, Kecamatan Teburan, dengan maksud untuk menjual handphonenya dengan seharga Rp300.000. Namun demikian, karena pemilik atau penjaga warung kelontong tersebut tidak memiliki uang, akhirnya menolak pelaku tersebut, laki-laki tersebut. Kemudian karena masih dalam keadaan kesal, akhirnya yang bersangkutan pergi, dan tidak berapa lama yang bersangkutan datang kembali ke warung kelontong tersebut dan kemudian menyiramkan sejumlah bensin di etalase dan dagangan yang ada di warung kelontong tersebut, dan seketika langsung membakar, menyulut api, dan akhirnya terbakarlah sejumlah barang-barang termasuk di etalase di warung kelontong tersebut, sehingga warung kelontong tersebut mengalami kerugian material sekitar Rp10 juta. Ya, jadi ada barang-barang yang akhirnya terbakar, termasuk juga sembako yang akhirnya tersiram bensin sehingga akhirnya tidak laku. Kemudian setelah itu pelaku melarikan diri, dan akhirnya korban melaporkan ke Polsek Tempuran. Dan karena ini menjadi hal yang atensi bagi kami karena ini merupakan tindakan premanisme, Polsek Tempuran akhirnya menyerahkan kasus ini kepada Satreskrim Polres Karawang yang akhirnya ditindaklanjuti oleh tim taktis Sangga Buana. Dan kemudian setelah kami lakukan penyelidikan, akhirnya berdasarkan informasi dari masyarakat, kami akhirnya mampu mengidentifikasi pelaku. Dan rupanya pelaku ini merupakan DPO kami juga terkait kejadian yang terjadi di bulan September 2023, yaitu adanya anarkisme massa atau bentrok antar LSM yang terjadi di kawasan Surya Cipta pada beberapa waktu yang lalu, sehingga mengakibatkan adanya kerugian material. Dan seketika itu kami melakukan pencarian karena sudah mengetahui identitasnya, dan pada tanggal 10 Februari 2024 kemarin kami berhasil mengetahui lokasi persembunyiannya, yaitu di daerah Cilamaya Kulon, di daerah Sumur Gede. Di lokasinya merupakan tempat persembunyian itu adalah rekannya, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka OM. Ini usia 34 tahun, dia warga asli Tempuran, Karawang, tidak memiliki pekerjaan, dan berdasarkan pengakuan dari tersangka, yang bersangkutan terafiliasi terhadap ada beberapa OKP maupun LSM yang saat ini masih kami lakukan pendalaman. Ya. Dan kemudian tersangka OM ini juga merupakan residivis kasus kepemilikan narkoba ataupun obat-obatan keras tertentu di tahun 2013, yang akhirnya sudah sempat juga di dalam penjara selama kurang lebih 1 tahun lamanya di tahun 2013. Dan kemudian dalam pelariannya, rupanya ini merupakan satu rangkaian kejadian di mana pada saat bulan September 2023 yang bersangkutan melakukan aksi anarkisme atau pengerusakan terhadap sebuah barang di kawasan Surya Cipta tersebut, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri. Nah, pada saat melarikan diri itu kehabisan uang, sehingga pada saat kehabisan uang itu akhirnya mencoba untuk menjual handphonenya di warung kelontong ini. Nah, ketika tidak diindahkan oleh penjaga warung, tidak mau dibeli handphonenya, kemudian baru dibakar warung kelontongnya. Pada prinsipnya bahwa kami dari Polres Karawang tidak mentoleransi setiap tindakan premanisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang.
baik dilakukan secara individu ataupun secara kolektif. Dan kami tentunya juga akan memberikan tindakan yang tegas, penegakan hukum yang tegas terhadap setiap tindakan oknum-oknum OKP ataupun LSM yang melanggar hukum di wilayah Kabupaten Karawang. Dan terbukti kemarin pada saat penangkapan tersangka OM, dia sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur berupa tembakan di kakinya. Adapun pasal yang kami sangkakan adalah pasal yang sifatnya kumulatif, berdasarkan ada dua kejadian tadi. Yang pertama adalah pasal utama, pasal 187 KUHP, ini adalah kaitan pembakaran dengan sengaja, yang akhirnya mengakibatkan adanya kerugian terhadap barang-barang umum dengan ancaman pidana penjara sebanyak paling lama 12 tahun. Dan kemudian kami juga menjerat pasal 170 KUHP pidana atau perkara pengerusakan barang yang terjadi pada bulan September 2023 dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Selesai. Dan selama DPO itu ada teman atau ada pihak yang berusaha membantu atau menyembunyikannya? Ya. Jadi saat ini kami masih melakukan pendalaman dan kami pastikan bahwa ini belum selesai. Adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan bantuan ataupun juga yang menyuruh menyembunyikan diri, nanti kami akan proses secara hukum. Ya. Dan kami sudah mengantongi sejumlah nama yang nanti kami akan minta keterangannya terkait sejauh mana keterlibatannya terhadap tersangka ini, pelarian tersangka ini. Lanjut. Aksi premanisme apa aja, dan selain tadi di warung ini baru ini atau sebelumnya ada rentetan lain gitu? Nah, ini masih kami lakukan pendalaman. Nanti kami akan coba tanyakan kembali kepada pihak korban. Kira-kira apakah memang ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan, tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga barangkali rekan-rekannya, apakah memang ada tindak pidana lainnya.